Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anifatus Sabila, 2. Anggi Zulfa, 3. Aulia Hanifah Thorik, 4. Desi Rahmawati akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai dampak bullying di sekolah. Pertama, apa sih itu bullying? Bullying merupakan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Perbuatan tidak baik tersebut yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik maupun secara verbal. Hal-hal yang menyakiti secara fisik misalnya memukul, mendorong, dan lain sebagainya. Lalu hal-hal yang menyakiti secara verbal yaitu mengejek penampilan, menghina kemampuan orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, apa sih alasan seseorang melakukan bullying? Biasanya para pelaku bullying itu mendapatkan kepuasan sendiri dari menindas orang lain tersebut. Ia akan merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Padahal sebenarnya para pembuli ini akan tidak disukai oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Namun ada juga orang yang melakukan bully karena mereka bermasalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Selanjutnya, dampak bullying di sekolah bagi pelaku bullying maupun korban bullying. Pelaku bullying cenderung menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya, serta mereka pasti akan mendapatkan kerugian secara akademik akibat perilaku agresif yang memicu ketidakdisiplinan dan ketidakfokusan mereka pada tugas sekolah. Contoh dampak bullying terhadap pelaku bullying yaitu 1. Prestasi mereka pasti akan rendah. 2. Pasti mereka akan merasa iri dan dengki kepada seseorang. 3. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti merokok, menggunakan narkoba, melakukan tindak kekerasan, bolos sekolah, dan masih banyak lagi. Di era teknologi seperti sekarang ini, tindakan bully makin mudah terjadi dan kerap dikenal sebagai cyberbullying. Sekarang ini pelaku cukup memakai media sosial saja untuk menjatuhkan korbannya atau menjatuhkan orang lain tersebut, seperti menyebarkan teks, foto, atau video bertema negatif tentang korban. Perilaku bully tersebut menimbulkan efek negatif bagi korban. Di antaranya 1. Korban pasti akan mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan sampai berkeinginan untuk bunuh diri. 2. Pengguna obat-obatan terlarang. 3. Prestasi akademik menurun. Efek ini mungkin bisa terjadi karena korban takut pergi ke sekolah sehingga berdampak pada kegiatan belajar korban. Yang 4, mungkin korban juga bisa melakukan tindak kekerasan dan melakukan balas dendam karena akibat korban sering dibully oleh orang lain. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban bullying? Jika kita menjadi salah satu korban bullying, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu 1. Temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang sedang terjadi kepadamu. Namun, jika bullying tersebut terjadi di lingkungan sekolah, maka beritahu guru dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Yang kedua, jangan pernah takut untuk melaporkan tindak bullying kepada pihak yang berwenang. Lalu, kalau bisa saat mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat bahwa kamu berani dan percaya diri agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan bullying kepadamu. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.